Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi seluruh anak-anak sekolah Minggu GKPI Resort Jaya 1. Kaneti mau menyapa satu persatu dulu ya. Halo adik-adik terkasih sekolah Minggu GKPI Raja Wali Ancol. Shalom adik-adik. Demikian juga untuk adik-adikku terkasih sekolah Minggu GKPI Jelambar. Salam. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kaneti di sini ya adik-adik. Kaneti mau tanya nih, apakah adik-adik bersukacita pada pagi hari ini? Pasti adik-adik bersukacita ya. Kan hari ini hari Minggu, waktunya kita berkumpul bersama teman-teman dan juga kakak-kakak sekolah Minggu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik untuk mengawali ibadah kita pada Minggu pagi ini, kita angkat pujian, yaitu hari ini harinya Tuhan. In Englishnya, this is the day. Kita bangkit berdiri dan menari buat Tuhan ya adik-adik. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepadamu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setiamu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau mereview ayat hafalan. Siapa yang masih hafal ataupun agak-agak hafal, sama-sama kita ucapkan ya adik-adik ya. Di Mazmur 103 ayat 5. Mazmur 103 ayat 5, Dia yang akan memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sekali lagi adik-adik ya, Mazmur 103 ayat 5, Dia yang akan memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Baik, untuk minggu ini nanti kita simak firman Tuhannya adik-adik ya. Yang kecil dikasihi Tuhan.
Bagaimana adik-adik terkasih? Masih semangat terus ya mengikuti ibadah online kita minggu pagi ini? Tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita saatnya mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari adik-adik kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bagaimana adik-adik terkasih? Masih semangat terus ya mengikuti ibadah online kita minggu pagi ini? Tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita saatnya mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari adik-adik kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi adik-adik ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita akan belajar 10 hukum Tuhan. Pada hari ini kita akan mengulang 1-10. Mari adik-adik kita ikuti dan simak baik-baik ya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat,
Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah bundamu, supaya kau panjang umur di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan kau membunuh. Titah ketujuh, jangan kau berzinah. Titah kedelapan, jangan kau mencuri. Titah kesembilan, jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan kau mengingini rumah temanmu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki temanmu. Baik adik-adik, semoga kakak harap firman Tuhan tadi itu boleh kita pelajari adik-adik ya. Kita boleh menerapkannya setiap hari di lingkungan kita dan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and today is Sunday. Nah, itu adalah nama, siapa yang tahu? Ya, betul, itu adalah nama-nama hari. Nah, adik-adik, untuk semua nama-nama hari adalah hari yang baik di dalam Tuhan. Seperti di Alkitab ada berbunyi di dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di ayat tersebut dijelaskan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, kuasanya, kebaikannya, kasihnya, penyertaannya selalu ada dan selalu sama setiap hari adik-adik. Mari kita bangkit berdiri kembali, kita mau mengangkat pujian si semut yang kecil. Adik-adik terkasih, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, silahkan ambil posisi duduk yang baik, terutama siapkan telinga, hati, dan pikiran untuk dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian sambil menyambut firman Tuhan dengan pujian setiap jam ya Tuhan. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama-sama.
perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Sekali lagi adik-adik ya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat dan kebaikan Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di ibadah online Sekolah Minggu GKPI Resort Jaya 1 untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada seluruh adik-adik sekolah minggu kami, agar kami boleh mendengarkan dengan hikmat dan dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita. Hari ini firman Tuhan diambil dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Inang bacakan, adik-adik silakan ikuti dari rumah ya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tema kita pada hari Minggu pagi ini adalah rajin menabung. Kita sudah sama-sama membaca tadi adik-adik dari Kejadian 41. Minggu hari ini
cerita firman Tuhan mengisahkan seorang tokoh Alkitab bernama Yusuf. Inang yakin pasti adik-adik semua di rumah masih ingat ya, bagaimana cerita Yusuf ketika ia masih kecil. Wah, sangat menderita adik-adik ya, karena waktu kecil Yusuf pernah dijual oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Hari ini kita akan mendengarkan cerita ketika Yusuf telah menjadi dewasa dan hidupnya sudah berbahagia karena ia diberkati oleh Tuhan. Yusuf sendiri adik-adik adalah seseorang yang selalu mengingat kesulitannya di masa yang lalu. Hal ini dia buktikan dengan dia menuangkan ingatan-ingatannya itu akan masa lalu yang sulit di dalam nama kedua anaknya adik-adik. Tadi kita sudah baca ya di Alkitab bahwa anaknya yang pertama bernama Manasye, yang artinya Allah telah membuat aku lupa akan segala kesukaranku. Dan anaknya yang kedua diberi nama Efraim, yang artinya Allah membuatku memiliki anak di tengah negeri kesukaran. Jadi adik-adik, Yusuf tidak pernah lupa akan masa sulitnya di masa lalu. Dan saat dia sudah dewasa, ternyata dengan hikmat dan kuasa dari Tuhan, dia dipercaya oleh Raja Firaun, Raja Mesir saat itu, untuk mengelola kesejahteraan pangan di negeri Mesir. Apa ya adik-adik strategi atau cara Yusuf dalam mengelola kesejahteraan pangan sehingga pada saat itu ketika kelaparan melanda seluruh negeri, Mesir tidak mengalami yang namanya kelaparan adik-adik. Ternyata setelah kita baca tadi, cara Yusuf adalah dengan mengumpulkan, dikatakan dia mengumpulkan segala bahan makanan dan menyimpannya di kota-kota. Pada ayat yang ke-49 juga dikatakan adik-adik, bahwa ia menimbun gandum begitu banyak seperti pasir yang ada di laut. Jadi selama 7 tahun masa kelimpahan itu, Yusuf tidak membuang-buang makanan. Dia bahkan menyimpannya. Sehingga ketika masa 7 tahun kelimpahan telah berakhir, dan mulailah dengan 7 tahun masa kelaparan, Mesir memiliki banyak sekali bahan makanan dan juga roti, dan juga bahkan menjadi lumbung padi bagi negara-negara, negeri-negeri sekitarnya yang mengalami kelaparan. Tentu saja adik-adik, Yusuf dapat melakukan itu semua hanya karena oleh hikmat yang diberikan Tuhan kepada Yusuf. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini ingin mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk hidup hemat seperti Yusuf tadi adik-adik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, jika adik-adik di rumah memiliki kotak pensil yang masih bagus atau mungkin tas sekolah yang masih bagus, yang masih bisa dipakai. Nah, adik-adik tidak perlu memaksa atau merengek-merengek kepada papa mama untuk minta dibelikan yang baru. Karena yang masih lama pun masih bisa dipakai. Ya kan adik-adik? Nah, hanya karena model baru atau sudah bosan dengan alat tulis atau dengan tasnya, kemudian memaksa orang tua merengek-rengek untuk meminta membelikan yang baru kepada papa dan mama. Itu namanya kita bersikap konsumtif, tidak hemat. Tuhan Yesus tidak ingin ya adik-adik kita seperti itu. Firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kita loh adik-adik untuk dapat membedakan apa itu hemat dan juga apa itu kikir atau pelit. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang hemat, tetapi Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi orang yang kikir atau pelit ya adik-adik. Ina kasih contoh lagi. Ada seorang anak perempuan bernama Meli. Wah, Meli ini adik-adik rajin sekali menabung. Setiap kali papa dan mamanya memberikan uang saku, uang jajan, dia tidak pernah memakainya untuk jajan atau untuk membeli barang-barang yang tidak perlu. Dia selalu menyimpan uangnya, dia menabung sehingga uang tabungannya sudah mulai banyak ya adik-adik. Suatu ketika teman baiknya di sekolah bernama Ani ternyata sakit, harus masuk rumah sakit dan opname. Di rumah sakit tentu saja keluarga Ani membutuhkan uang atau dana yang cukup besar. Sehingga pada saat itu dibutuhkan penggalangan dana dari teman-teman di sekolah. Apa yang dilakukan oleh Meli? Mendengar bahwa temannya sakit, Meli tidak mau ikut menyumbang adik-adik. Padahal dia punya uang tabungan yang cukup banyak. Tapi dia pikir, nanti uang tabunganku berkurang. Aku tidak mau deh, nanti uang tabunganku jadi sedikit. Gak usah deh nyumbang untuk Ani yang sedang sakit. Apakah itu sikap yang baik adik-adik?
Tentu saja tidak ya adik-adik, itu bukan hemat, tapi itu kikir atau pelit. Ingat ya adik-adik, kita semua manusia adalah makhluk sosial. Artinya, kita selalu membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain. Maka dari itu, kita harus berdoa meminta hikmat kepada Tuhan adik-adik. Agar dalam menjalankan pola hidup hemat, kita tidak menjadi kikir. Ketika kita mendengar ada teman atau saudara kita yang sakit, yang mengalami musibah atau duka cita, dan kebetulan membutuhkan pertolongan dari kita, mungkin dalam bentuk bantuan uang atau donasi, kita meskipun hidup hemat, kita tetap mau membantu, memberikan pertolongan untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi harus kita berhikmat, kita memohon hikmat dari Tuhan untuk dapat membedakan apa itu hemat dan apa itu kikir atau pelit. Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang hidup hemat, bukan menjadi orang yang kikir atau pelit. Bagaimana adik-adik? Sudah siap untuk melakukan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini? Mari adik-adik, kita mau menerapkan pola hidup berhemat dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menyempurnakan firman Tuhan pada pagi hari ini, Inang akan memberikan satu ayat hafalan dari Amsal 21 ayat 20. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Sekali lagi ya, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Mari kita tutup ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Bantu kami Tuhan, seluruhnya anak-anak sekolah minggu GKP Resort Jaya 1, agar kami boleh menerapkan pola hidup berhemat dalam kegiatan kehidupan kami sehari-hari, tetapi bukan untuk menjadi pribadi yang kikir atau pelit. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu GKP Resort Jaya 1, agar kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami seluruhnya Tuhan dalam menjalani aktivitas kami selama seminggu ke depan, sehingga pada hari Minggu depan kami boleh kembali bertemu, berkumpul di ibadah online sekolah Minggu GKPI Resort Jaya 1, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Wah adik-adik, sungguh indah ya adik-adik firman Tuhan. Semoga firman Tuhan itu boleh menjadi rema untuk kita di dalam kehidupan adik-adik dan kakak juga adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu tersebut. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang kasih setiamu yang ku
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baiklah adik-adik, tiba waktunya sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik kita berikan yang terbaik, siapkan uang yang sudah diberikan mama papanya. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik ya. Nanti boleh dititipkan ke mama papa untuk nanti hari Minggu boleh diberikan atau diserahkan ke gereja. Atau boleh ditransfer ke rekening di sebelah ini. Nah adik-adik setelah itu kita akan berdoa bersama-sama untuk mendoakan persembahan kita. Mari adik-adik kita sambil memuji Tuhan, kita angkat pujian, sekarang beri syukur. Yuk adik-adik kita muji Tuhan dengan riang gembira. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tanah, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semurah dan kekal. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terhenti, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allahmu yang tiada tertandingi, Sang Bapa Anak Roh di tata maha tinggi. Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Wah, tidak terasa ya adik-adik, ibadah minggu online kita sudah mau selesai. Tapi sebelum kita berpisah, kakak selalu mau ingatkan adik-adik untuk tetap beraktivitas dengan setia dan taat pada prokes atau protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Jangan lupa menggunakan masker setiap saat dimanapun adik-adik berada dengan cara yang benar ya. Harus menutupi hidung dan sampai bawah dagu, seperti ini. Dieratkan ya adik-adik. Lalu kedua, adik-adik jangan malas untuk selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jika kondisi tidak ada air mengalir, boleh menggunakan hand sanitizer ya adik-adik ya. Nah, yang ketiga, jauhi kerumunan. Kalau bisa setiap aktivitas dilakukan dari rumah saja. Tapi kalaupun harus keluar rumah, ingat untuk jaga jarak. Ya adik-adik ya, kita kembali minggu depan di ibadah online sekolah minggu GKPI Resort Jaya 1. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.